Konsep perilaku organisasi. Organisasi merupakan sistem kerjasama sekelompok orang yang mempunyai aturan dan keterikatan tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Perilaku itu sendiri merupakan sikap dan tindakan. Ilmu perilaku organisasi merupakan tentang perilaku tiap individu dan kelompok, serta pengaruh individu dan kelompok terhadap organisasi maupun perilaku interaksi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, serta kelompok dengan kelompok dalam organisasi demi kemanfaatan suatu organisasi. Perilaku organisasi dalam manajemen. Manajemen tradisional merupakan setiap individu memiliki perilaku tertentu dalam perencanaan, organisasi, penggerakan, dan pengawasan. Setiap kelompok mempunyai karakteristik tertentu dalam berinteraksi di dalam maupun antar kelompok. Manajemen berdasarkan sasaran. Setiap individu atau kelompok memiliki interest tertentu dalam menentukan sasaran kerja tiap unit dan bahkan sasaran organisasi. Manajemen strategik. Setiap individu atau kelompok memiliki pandangan yang berbeda dalam menganalisa lingkungan, penentu visi dan misi, perumusan strategi, implementasi strategi, maupun pengendalian strategi. Manajemen mutu terpadu merupakan setiap individu atau kelompok memiliki tolak ukur mutu yang berbeda dan memiliki komitmen mutu yang berbeda pula. Perkembangan teori organisasi. Yang pertama dengan pendekatan klasik. Konsep yang dikembangkan oleh Taylor ini bukanlah suatu pembahasan mengenai organisasi, tetapi lebih terfokus pada pengaturan kerja, terutama di tingkat pelaksanaan dengan tujuan untuk memperoleh performansi kerja yang terbaik. Walaupun demikian, konsep ini secara implisit ternyata berpengaruh terhadap bentuk organisasi dan juga pengorganisasian. Misalnya penegasan mengenai perlunya keseimbangan antara tanggung jawab dan wewenang yang terdapat pada suatu jenis pekerjaan, pemisahan tugas-tugas yang berbeda dan pengelompokan tugas-tugas yang sejenis. Maka yang selanjutnya dikenal sebagai pengorganisasian secara fungsional dan adanya personalisasi tugas dalam organisasi. Yang ketiga, teori neoklasik. Pendekatan ini berpegang pada beberapa prinsip, yaitu organisasi adalah suatu sistem sosial di mana hubungan antara anggotanya merupakan interaksi sosial. Interaksi sosial ini menyebabkan munculnya kelompok nonformal organisasi yang memiliki norma tersendiri yang berlaku dan merupakan pegangan bagi seluruh anggota kelompok. Norma ini berpengaruh terhadap sikap maupun prestasi para anggota kelompok. Yang ketiga dengan teori modern. Pendekatan modern mempunyai beberapa perbedaan yang mendasar jika dibandingkan dengan dua pendekatan sebelumnya, yaitu pendekatan modern memandang organisasi sebagai suatu sistem terbuka yang berarti bahwa organisasi merupakan bagian dari lingkungannya. Keterbukaan dan ketergantungan organisasi terhadap lingkungannya menyebabkan bentuk organisasi perlu disesuaikan dengan kondisi lingkungan di mana organisasi berada, yang berarti bahwa tidak ada bentuk organisasi ideal yang berlaku secara umum, sembarang tempat atau kondisi. Pendekatan dalam fungsi organisasi. Menurut Weber, kekuasaan adalah kemampuan seseorang dalam setiap hubungan sosial guna mempengaruhi orang lain.
Ia juga mengemukakan adanya 3 jenis kewenangan, yaitu yang pertama kewenangan tradisional, terjadi ketika perintah atasan dirasakan sebagai suatu yang sudah pantas atau sudah benar menurut ukuran tradisi. Yang kedua, kewenangan birokratik, merupakan bentuk yang paling relevan dalam birokrasi, karena kekuasaan diperoleh dari aturan-aturan birokrasi yang disepakati oleh seluruh anggota organisasi. Yang ketiga, kewenangan karismatik merupakan kekuasaan yang diperoleh karena karisma yang dari kepribadian seseorang. Dasar-dasar perilaku individu. Karakteristik biografis merupakan karakteristik pribadi yang dapat diperoleh dalam berkas personalia dari seorang karyawan seperti usia, jenis kelamin, status kawin, jumlah tanggungan, dan masa kerja. Kemampuan individu tersusun dalam 2 perangkat faktor, yaitu kemampuan intelektual, berupa kemampuan yang diperlukan untuk mengerjakan kegiatan mental seperti kemahiran berhitung, pemahaman verbal, kecepatan perseptual, penalaran deduktif, visualisasi ruang, dan ingatan. Kemampuan fisik, kemampuan yang diperlukan untuk melakukan tugas yang menuntut stamina, kecekatan, kekuatan, dan keterampilan. Yang ketiga, kepribadian. Kepribadian merupakan jumlah total dari cara-cara dalam mana seorang individu bereaksi dan berinteraksi dengan orang lain. Sesuatu yang terdapat dalam diri individu yang membimbing dan memberi arah kepada seluruh tingkah laku individu yang bersangkutan. Nilai, sikap, dan kepuasan kerja. Nilai adalah sesuatu yang dianggap baik, indah, benar, ideal, luhur, berguna, yang dicita-citakan abstrak, tapi diakui ada dan diharapkan kenyataannya. Keyakinan mendasar yang menggambarkan pendirian individu bahwa sesuatu hal atau perilaku lebih baik atau benar daripada hal atau perilaku yang lain. Nilai adalah sesuatu yang berharga, bermutu, menunjukkan kualitas, dan berguna bagi manusia. Sikap adalah pernyataan atau pertimbangan evaluatif atau bersifat menilai baik yang diinginkan atau yang tidak mengenai objek, manusia, atau peristiwa kejadian tertentu. Mencerminkan bagaimana seseorang merasakan sesuatu, baik yang menyenangkan atau yang tidak. Sumber sikap itu sendiri dari lingkungan, orang lain, keluarga, sekolah, dan teman. Komponen sikap terdiri dari 3, yaitu kognitif, merupakan segmen pendapat atau keyakinan dari suatu sikap. Afektif, segmen emosional atau perasaan dari suatu sikap. Sedangkan psikomotorik atau perilaku, yaitu alasan untuk berperilaku dalam suatu cara tertentu terhadap seseorang atau sesuatu. Tipe sikap. Kepuasan kerja berkenaan dengan sikap umum individu terhadap pekerjaannya. Jika kepuasan kerja tinggi, maka sikap terhadap pekerjaannya positif. Begitu pula sebaliknya. Keterlibatan kerja. Tingkat pengenalan dan keterlibatan diri dengan pekerjaan, serta kesadaran seseorang bahwa performance penting bagi dirinya. Komitmen organisasi, tingkat pengenalan, keterlibatan, dan kesetiaan kepada organisasi, serta harapan dapat mempertahankan status keanggotaannya.
Kepuasan kerja. Kepuasan kerja merupakan hasil akhir yang kompleks dari berbagai macam sikap yang dimiliki seseorang karyawan dan berbagai macam unsur pekerjaan atau orang-orang, peraturan, organisasi, serta lingkungan. Dalam arti sempit, sikap yang dimaksudkan tersebut adalah hubungan dengan faktor-faktor spesifik seperti upah, pengawasan, kondisi kerja, kesempatan untuk maju, pengakuan terhadap kecakapan, penilaian kinerja yang jujur, hubungan dengan sosial di dalam pekerjaan, dan perlakuan yang baik dari atasan terhadap para karyawan. Dampak kepuasan kerja. Kepuasan kerja dapat berdampak pada diri karyawan dan secara tidak langsung dapat mempengaruhi produktivitas maupun kelangsungan organisasi. Wexley dan Yulk menyatakan bahwa dampak yang ditimbulkan dari kepuasan kerja terhadap tingkah laku karyawan adalah kinerja. Kepuasan kerja dapat mempengaruhi kinerja dari sumber daya manusia. Bila kepuasan kerja tinggi, maka kinerja para karyawan juga akan tinggi. Begitu pula sebaliknya. Kedua, pergantian. Kepuasan kerja mempunyai hubungan yang kuat dengan pergantian. Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya karyawan yang mengundurkan diri dari pekerjaan. Mengukur kepuasan kerja. Yang pertama, dengan pengukuran kepuasan kerja sangat banyak dan bervariasi, baik dari segi analisis statistik maupun proses pengumpulan datanya. Job Descriptive Index atau JDI yaitu pengukuran standar terhadap kepuasan kerja, bahwa terdapat 5 dimensi pekerjaan yang menggambarkan elemen utama dari pekerjaan yang dimiliki oleh seseorang, yaitu pekerjaan itu sendiri, supervisi, pemberian, promosi, dan mitra. Sistem nilai yang dianut seseorang akan berpengaruh terhadap perilaku seseorang, karena nilai yang mempengaruhi sikap dan sikap mempengaruhi perilaku. Seseorang yang memiliki sistem nilai lebih tinggi cenderung berperilaku lebih terkendala dibandingkan seseorang yang memiliki sistem nilai lebih rendah. Seseorang yang memiliki sistem nilai yang berbeda akan mempengaruhi pandangan tentang mutu suatu tindakan.